Well, hola people, konnichiwa. Bikin bersama Safian di channelnya Kuda Tech. Dulu banget bre, sekitar tahun 2010-an, aku tuh inget banget ya kalau produk Cina tuh identik sama produk tiruan, produk murahan, KW, dan gak sedikit juga yang beranggapan kalau produk dari Cina tuh produk jelek gitu ya. Tapi setelah 15 tahun, ternyata sekarang produk Cina tuh jadi penguasa global ya. Bahkan di dunia proyektor yang dulu dikuasai duo Jepang, yaitu Epson dan Sony, ditambah BenQ dari Taiwan, sekarang tuh udah mulai bergeser ke brand-brand Cina pak ya. Menurut data dari Copilot, brand dari Cina bahkan udah menguasai 20% market share global. Dan yang paling pertama dimention adalah brand XGMI yang ternyata udah menjual lebih dari 700 juta unit sejak pertama kali brand ini lahir di tahun 2013 bre. Ini gokil juga ya, padahal XGMI ini terkenalnya sebagai pabrikan proyektor dan laser TV di kelas premium high-end. Contohnya aja produknya itu seperti yang satu ini nih bre, yang sedang saya pegang gitu ya. XGMI Horizon Ultra yang harganya kalau di website resmi mereka itu hampir menyentuh 2000 USD. Tapi kalau di Indonesia itu tembus 40 jutaan yang ternyata diimpor langsung oleh PT Denka Pratama bre. Distributor yang udah terkenal di dunia elektronik terutama di peraudioan duniawi. Kira-kira kenapa proyektor ini harganya sampai 40 jutaan? Apakah proyektor ini bre bisa disebut sebagai bioskop replacement? Jadi nggak perlu ke bioskop lagi buat nonton movie gitu ya. Dan apakah proyektor ini cocok berada di rumah kalian yang air di kamar mandinya hangat bukan karena pakai water heater, tapi karena torennya kejemur matahari? Atau memang proyektor ini tuh lebih cocok dipajang di sebuah rumah yang isi garansinya tuh bukan mobil atau Supra batok geter gitu ya, melainkan speedboat atau yacht mewah? Let's go, udah kita bahas ya. Tapi sebelum itu kita unboxing dulu buat ngeliat apa aja sih isi paket pembelian produk ini bre. Selain kita dapat unit proyektornya, kita juga bakal dapat sebuah power adapter yang ratingnya tuh sangat besar, up to 330 watt. Ini udah kayak adapter laptop high end bre yang pakai RTX 5070 Ti ke atas. Colokannya udah pasti model Indonesia bre, jadi nggak perlu lagi beli converter gitu loh. Selain itu ada remote buat controller, soalnya ini bukan sembarangan proyektor, melainkan ini adalah smart proyektor. Jadi udah ada operating sistemnya yang terinstall di dalam proyektor ini bre, yaitu Android TV versi 11. Terakhir yang akan kita dapatkan adalah sebuah kartu garansi dan manual booknya. Nah sekarang kita lanjut ngebahas desainnya bre. XGMI Horizon Ultra ini punya tampilan yang modern minimalis, nggak kayak proyektor konvensional yang cenderung desainnya tuh monoton gitu-gitu aja gitu loh. Proyektor ini lebih terlihat seperti speaker portable, jadi kalau dipajang di ruang tamu itu tetap terlihat estetik. Apalagi sisi depannya ini bisa dibuka tutup otomatis lagi ya. Jadi kalau lagi di kondisi mati itu sama sekali nggak kelihatan kalau ini adalah sebuah proyektor bre. Udah gitu warna putih kemasan dan finishing kulit sintetisnya juga nambah kesan mewah dan minimalis gitu ya. Nah sekarang kita lihat ya detailnya di sisi demi sisi ya. Mulai dari sisi depan ya, berupa sensor yang covernya itu bisa naik turun tergantung nyala atau matinya si proyektor ini. Bisa dibilang otomatis lah. Kalau sisi atas cuma ada branding XGMI kecil ya, terus di sisi kanan kiri polosan aja, terus pindah ke sisi belakang ada lubang exhaust buat pembuangan panas sama percolokan duniawi yang terdiri dari port power, port LAN, 2 port USB 2.0, 2 port HDMI yang salah satunya udah support EARC buat kebutuhan audio yang lebih advance seperti Dolby Atmos dan DTS:X yang emang beneran audio gitu ya. Sebelahnya lagi ada port audio, satunya optikal, satunya lagi tuh jack 3.5 mm bre. Dan yang paling kanan ada tombol power button. Tombol power sorry ya. Button kan tombol tuh. Kalau di sisi bawahnya sedikit ada tonjolan berlubang buat keperluan intake airflow. Dan terakhir ada mounting 1/4 inci buat standar tripod. Tapi pastikan tripod yang kalian pakai solid bre. Soalnya bobot proyektor ini tuh cukup berat, sekitar 5,2 kg. Jadi memang di dalamnya ini literally memang mesinnya sangat kompleks gitu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kenapa proyektor ini harganya hampir setara sama tunjangan rumah anggota DPR yang akhirnya dihapus itu. Malah naik tuh tunjangannya bang ya. Dan apakah proyektor ini udah bisa disebut sebagai bioskop replacement? Untuk alasan pertama kenapa proyektor ini kita sebut sebagai bioskop replacement, karena memang proyektor ini merupakan the world first 4K long throw home projector with Dolby Vision. Ya intinya proyektor ini punya resolusi 4K native 3840x2160p. Ini 4K beneran, bukan upscaling ataupun rekayasa software ataupun AI gitu ya. Dan ini punya kemampuan long throw projector atau proyeksi
proyeksi dari jarak jauh. Kemampuan proyeksi XGMI Horizon Ultra ini bisa menampilkan visual sampai ukurannya 200 inci bre. Jadi udah layak disebut bioskop replacement, tapi yang level bioskopnya kecil-kecilan lah ya. Proyektor ini juga udah tertanam teknologi Dolby Vision yang bisa nampilin konten HDR lebih realistis karena bisa kasih brightness 40 kali lebih terang dan bisa kasih warna hitam yang 10 kali lebih pekat dibandingkan kualitas standar visual non Dolby Vision bre. Jadi ini bukan proyektor basic yang ada di sekolahanmu itu ya, yang buat presentasi tugas kelompok di sekolah tapi yang maju cuma satu orang. Alasan kedua, kenapa proyektor ini udah bisa disebut bioskop replacement karena ya udah pakai display chip tier high end yaitu digital micro mirror device berukuran 0,47 inci yang dibekali teknologi LED hybrid dual light yang bakal ngejamin brightness-nya tuh super terang up to 2300 ISO lumens atau setara dengan 671 nits tapi dengan akurasi warna yang tetap terjaga bre. Bahkan bre udah mengantongi 2 sertifikat keakuratan warna dari SGS dan TUF SUD. Pokoknya bre indera penglihatan kita bakal dimanjain banget sama proyektor ini. 40 juta bos. Alasan ketiganya adalah teknologi Intelligent Screen Adaptation generasi ketiga yang ngebawa 6 fitur pintar bre. Mulai dari fitur Uninterrupted Auto Keystone Correction, ini merupakan fitur pintar yang secara otomatis bisa menyesuaikan gambar agar tetap proporsional dan gak terdistorsi bre. Meskipun posisi proyektor tidak sejajar sempurna ya dengan layar. Terus ada juga bre fitur Uninterrupted Autofocus. Jadi kita tuh nggak perlu lagi repot-repot ngatur manual fokusnya gitu ya. Nanti si proyektor bakal ngedeteksi jarak dan posisi lalu menyesuaikan gambar secara digital. Fitur ketiga adalah Intelligent Screen Alignment yang merupakan fungsinya itu bisa sama kayak Auto Keystone. Jadi fiturnya tuh sangat berguna terutama kalau kita geser-geser proyektornya atau pindah ke tempat yang berbeda. Terus fitur selanjutnya tuh ada Intelligent Obstacle Avoidance. Ini tuh fitur pinter ya yang bisa ngedeteksi dan menghindari objek yang menghalangi area proyeksi, bingkai foto, tanaman, atau dekorasi dinding lainnya. Jadi nanti gambar bakal diperkecil biar nggak mengenai objek tersebut bre. Jadi tampilannya tuh tetap bersih dan utuh. Terus fitur kelima tuh ada Intelligent Eye Protection yang bisa ngedeteksi gerakan di deket lensa proyektor secara otomatis bre. Jadi kalau ada bocil atau orang lewat depan proyektornya ini ya otomatis sensor bakal meredupkan atau mematikan cahaya sementara ya biar nggak kena silau yang berpotensi ngerusak mata gitu loh. Dan fitur terakhir adalah Wall Color Adaption. Jadi bre kita tuh bisa pakai proyektor ini di berbagai ruangan tanpa harus punya layar khusus atau dinding putih. Karena nantinya bre si proyektor tuh bakal ngedeteksi warna dinding dan menyesuaikan output warna agar tetap terlihat natural dan seimbang. Tapi ya memang sebaiknya harus menggunakan layar khusus proyektor ya biar lebih mantap lagi gitu loh. Masa beli proyektor 40 juta bisa, beli screen putihnya nggak bisa. Oke. Iya kan. Lanjut lagi ke alasan keempat kenapa proyektor ini udah bisa disebut sebagai bioskop replacement karena punya speaker kelas premium bro ya kan, yaitu garapan Harman Kardon yang biasanya tuh ada di mobil-mobil mewah kayak Mercy ataupun BMW ya kan. Speaker Harman Kardon di proyektor ini tuh punya power 2x12 watt. Speaker ini juga dibekali teknologi DTS Studio Sound dan Dolby Audio sehingga itu bisa memberikan suara 3D surround sound dan pengalaman audio level bioskop gitu ya. Asalkan ruangan kalian juga punya kekedapan yang bagus. Pasti sih yang beli proyektor ini tuh ya orang yang punya kamar untuk nonton sendiri sih ya kan, pasti sih. Jadi udah disiapin lah gitu loh. Nah bre, alasan kelima adalah proyektor ini merupakan smart proyektor dengan OS Android TV versi 11 yang di dalamnya tuh udah built-in beragam aplikasi streaming. Jadi nggak perlu lagi install gitu loh. Ngontrol OS-nya ya cukup pakai remote bawaan yang tampilannya ya senada sama unit proyektornya ini, modern dan minim tombol. Highlight tombolnya ada dua bre, ada tombol buat voice command dan tombol yang di bawah ini buat set autofocus. Selain bisa display secara konvensional via port HDMI, kita juga bisa pakai cara mirroring dari smartphone Android pakai Chromecast ataupun dari device iOS pakai Air Screen. Jadi emang kalau kalian mau nonton dari Android atau iOS juga bisa banget bre. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi ya itu dia untuk review lengkap dari kami mengenai XGMI Horizon Ultra ya. Sebuah proyektor kelas high end yang bisa kita sebut sebagai bioskop replacement. Resolusinya udah 4K native beneran ya, tanpa embel-embel upscaling, tanpa embel-embel software atau gimmick AI lainnya. Ini 4K native beneran gitu. Terus udah ada teknologi Dolby Vision yang support HDR10 dan punya kedalaman warna 12 bit, bukan 10 bit lagi tapi 12 bit. Dual Light sensornya juga menjamin mereka akuratan warna di angka 1 delta E dengan brightness level HDR up to 2300 ISO lumens. 6 fitur pintar dari Intelligent Screen Adaptation 3.0 nya juga yang ngebantu banget ya buat setup di awal penggunaan.
Sound quality-nya juga bisa memanjakan gendang telinga kita karena punya speaker garapan Harman Kardon yang powernya lebih dari cukup. Dan terakhir, proyektor ini sangat versatile ya. Gak cuma sebagai proyektor konvensional, kita juga bisa pakai metode screen mirroring dan bisa langsung pakai out of the box tanpa terhubung ke device lain. Karena udah punya OS Android TV versi 11 Bre. Palingan yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli proyektor ini, ya sudah jelas. Saldo di rekening kalian harus banyak. Atau yang cuma 3 digit itu nggak usah beli lah ya. Literally 3 digit tadi ya. Jadi buat kalian yang mesin cucinya masih cucinya ditaruh di teras, kayak mundur dulu gitu ya. Tapi kalau menurut kalian mengenai proyektor XGIMI Horizon Ultra ini dengan harga 40 jutaan, coba dah komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian Slakosti. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.